kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tuban dari kelas 139. Nama saya Anis Wijayanti, di sini akan berperan sebagai observer. Kemudian rekan saya Kuryatul Ainiyah, saya berperan sebagai coach. Lalu Bu Endang. Saya Endang Sasmita Nur Cahaya akan berperan sebagai coach. Baiklah, silakan simak proses coaching yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Anis. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah kabar saya sangat baik sekali. Hari ini Bu Endang akan melaksanakan coaching dengan Bu Ruri, nggih? Ya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai observer, sedangkan Bu Endang akan berperan sebagai coach. Sebelum Bu Endang melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bu Endang berkenan untuk menjawab. Ya, insya Allah siap menjawab Bu Anis. Pertanyaan yang pertama, kira-kira nanti ketika coaching, rubrik penilaian percakapan apa yang akan Bu Endang gunakan? Saat pelaksanaan coaching nanti, saya akan menggunakan rubrik penilaian berupa alur tirta, di mana alur tirta tersebut adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab. Lalu kemudian pertanyaan kedua, Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Endang kembangkan? Kalau kompetensi coaching itu kan ada beberapa ya. Yang pertama kan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif juga dengan rasa serta pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya saya ingin mengembangkan semuanya, tetapi mungkin nanti ada beberapa saja yang ingin saya kembangkan. Mungkin diantaranya adalah pertanyaan yang berbobot. Bu Endang ingin mengembangkan kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Endang observasi? Dari kompetensi pertanyaan yang berbobot tadi, saya ingin bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu dari cerita atau ulasannya Bu Ruri nanti. Karena beliau sebagai coach, dari setiap apa yang beliau utarakan, saya ingin menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot setelah saya mendengarkan beliau nantinya. Luar biasa, Bu Endang. Kemudian selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Endang inginkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan dari tujuan yang ingin saya capai nantinya adalah yaitu menggunakan kata kunci apa yang sudah disampaikan oleh coach. Jadi proses coachingnya nanti pasti akan memiliki beberapa kata kunci. Nah, dari kata kunci tersebut adalah merupakan indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin saya capai. Luar biasa sekali Bu Endang. Semoga nanti proses coaching yang dilakukan oleh Bu Endang bersama Bu Ruri berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Endang. Apa kabar Bu Ruri? Alhamdulillah sehat dan segar hari ini saya. Hari ini ya. Bu Ruri mengajar kelas berapa? Oh, Bu Endang saya kelas 5. Kelas 5 ya. Wah, anak-anaknya sudah besar-besar ya. Nah, lumayan, bahkan sudah menginjak pubertas. Oh, menginjak iya. Sudah banyak tingkahnya. Oh, banyak tingkahnya. Iya. Jadi rutinitas sehari-hari kita harus tetap mengajar dengan penuh semangat ya. Betul, ya. betul. Tidak ada wajah lelah. Meskipun lelah juga kita harus Kita sembunyikan Bu. Iya. Jadi akhir-akhir ini Bu Ruri mengalami sesuatu peristiwa mungkin
Iya, betul Bu, memang ada satu yang mengganjal di hati saya. Ya, agak terlihat dari sorot wajahnya Bu Ruri. Betul. Nah, apa Bu Ruri peristiwa yang Bu Ruri alami? Mungkin saya bisa cerita Bunda. Iya. Iya, saya akan menceritakan begini Bu ya. Saya adalah guru kelas 5 yang mengajar murid saya itu ada 14. 14. Dari 14 anak itu tentu harapan kita ini semua anak itu aktif, kehadirannya masuk semua. Tapi ternyata ada satu anak tuh yang selama 1 minggu itu bisa hanya 3 sampai 4 kali, bahkan pernah juga 2 kali masuk. Dan ketika saya tanya kepada teman-temannya, namanya Puji Bu Endang ya, Iya. saya bisa sampaikan namanya Puji, saya menyampaikan kenapa Puji ini sering tidak masuk, sering bolos, bahkan memang tidak ada izin Bu. Teman-temannya ketika saya tanya jawabnya, anak-anak kenapa Puji sering nggak masuk, katanya anak-anak, Bu pasaran. Saya bingung dulu, apa hubungannya dengan pasaran dengan tidak masuk. Nah ternyata Puji ini setiap pasaran Kliwon dan Pahing anak ini tidak masuk. Ketika saya tanyakan kenapa, dia membantu ibunya parkir Bu. Ibunya itu memang pekerjaannya tukang parkir di pasar. Nah Bu Ruri, bagaimana perasaan Bu Ruri setelah mengalami peristiwa ada anak yang jarang masuk seperti itu? Bagaimana Bu Ruri? Ya, tentu saya sedih Bu, saya sedih. Tuh, kenapa anak-anak yang mungkin masa-masa belajar tapi sudah sering nggak masuk? Tentu saya sedih sebagai guru. Saya pengen anak tersebut masuk seperti teman-temannya. Supaya kita lebih rileks, bagaimana kalau kita praktek mindfulness Bu Ruri? Oh ya. Coba kita berhenti sejenak. Sekarang letakkan tangan kita di atas paha dan duduk senyaman mungkin. Kita akan memejamkan mata dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas perlahan-lahan. 1, 2, 3. Keluarkan melalui mulut. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan-lahan. Kenali dan amati perasaan sesuatu yang ada di sekeliling kita. Rasakan, dan hitungan ketiga kita akan membuka mata perlahan-lahan. 1, 2, 3. Bagaimana Bu Ruri, sudah lebih rileks? Lebih lega, lebih rileks rasanya Bunda hari ini saya. Dari pertemuan ini, tujuan pertemuan kita apa Bu Ruri yang ingin Bu Ruri capai? Oh ya, tentu Bendang, karena saya terima kasih loh sebelumnya Bendang sudah menerima keluhan saya. Tentu saya ingin proses coaching namanya ya. Ya, proses coaching seperti ini menjadi titik temu permasalahan saya. Apa Bu Ruri sudah pernah melakukan mengidentifikasi penyebab permasalahan yang Bu Ruri hadapi? Oh ya, sejauh ini saya memang mengidentifikasi Bu, kira-kira penyebab permasalahan Puji seringnya tidak masuk itu apa. Ada beberapa hal yang sudah saya simpulkan. Yang pertama, bahwasanya ternyata Puji ini memang ibunya itu memang single parent Bu ya, single parent. Dan Puji ini keterbiasaan dia selama corona. Ketika corona 2 tahun Bu ya, karena corona kemarin itu Puji memang membantu ibunya itu parkir di pasar, sehingga kebiasaan selama 2 tahun itu masih terbawa dan berlanjut sampai sekarang, walaupun saat itu sudah tatap muka Bu ya. Nah itu masih terbawa, sehingga setiap pasaran Kliwon dan Pahing katakanlah setiap 5 hari sekali itu 2 kali dia tidak masuk, seperti itu. Nah itu salah satu permasalahannya, memang dia itu membantu ibunya. Yang kedua, masih mempunyai kebiasaan ketika corona kemarin, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Ruri sekarang berapa dalam pencapaian tujuan Bu Ruri? Oh ya, saat ini memang ada beberapa yang sudah saya lakukan. Nah, sejauh ini ketika saya mengukur kemampuan saya di posisi ini, saya mungkin masih di angka 6. Di angka 6. Ya, betul. Semoga nanti bisa mencapai lebih tinggi ya Bu Ruri ya. Ya. Nah, dari
kegiatan yang Bu Ruri lakukan, apakah ada hambatan atau gangguan yang Bu Ruri alami selama pencapaian tujuan tersebut? Ya, memang ada beberapa yang mungkin menjadi kendala saya. Salah satunya mungkin saya harus menemui ibunya Puji tadi. Secara tidak langsung saya akan ngobrol mungkin kendala-kendala seperti ini saya harus pecahkan Bu. Salah satunya saya harus menemui ibunya Puji tadi. Nah, dari hal tersebut apa rencana yang ingin Bu Ruri lakukan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, salah satunya saya akan ada 2 rencana Bu ya. Salah satunya saya akan menemui ibunya Puji di tempat parkir. Yang kedua, dari pertemuan itu saya akan memberikan pesan pada ibunya Puji dan menyampaikan bahwasanya pembelajaran anak itu lebih utama daripada anak itu membantu ibunya di pasar. Demikian. Ada yang menjadi prioritas bagi Bu Ruri? Betul, saya akan memprioritaskan bagaimana langkah saya untuk mengajak Puji aktif kembali ke sekolah. Itu pertama. Kedua, bagaimana ibunya mempunyai wawasan, mempunyai pemikiran bahwasanya belajar itu lebih utama daripada anak itu berjaga. Kira-kira kapan Bu Ruri akan melaksanakan pertemuan tersebut? Oh ya, kalau hari ini saya ketemu Bu Endang, kemudian hari ini mungkin 2 hari lagi itu pasaran Kliwon Bu. Jadi saya insya Allah hari ini Senin, Selasa, Rabu saya akan menemui ibunya Puji di parkir. Kebetulan itu pas Rebunya Rebu Kliwon Bu. Demikian Bu. Mohon maaf, apa Bu Ruri sudah pernah menyaksikan sendiri ketika Puji itu berada di pasar untuk menjadi tukang parkir itu? Iya, bisa saya ceritakan bahwasanya karena kebiasaan Puji itu sehingga timbul saya itu keingintahuan saya ya, sehingga saya pagi itu ketika olahraga anak-anak kan dengan guru olahraga Bu ya, kemudian saya izin kepada kepala sekolah saya akan ke pasar Bu, dan betul saya temukan Puji itu memang parkir dengan ibunya. Bahkan saya itu menelusuri parkiran area 1, area 2 dan dia bertempat di parkir area 3 dengan ibunya. Saya tahu sendiri dia menerima uang, saya sendiri dia menata Bu ya, merapikan sepeda motor pelanggan atau mereka yang ke pasar. Anak sekecil itu sudah menjadi tukang parkir ya Bu Ruri ya, kita prihatin juga. Kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Ruri tersebut? Saya mungkin akan mengukur keberhasilan saya atau usaha saya itu ketika orang tuanya sudah sadar, dan yang kedua ketika Puji tadi aktif lagi di kelas. Itu ukuran saya, keberhasilan saya menurut saya. Bagus sekali. Dari rencana aksi Bu Ruri tersebut, apa komitmen dari Bu Ruri untuk melaksanakan rencana itu? Ya, sebagai seorang guru tentu saya mempunyai komitmen bahwasanya bagaimana saya memberikan wawasan pada anak itu tentang 1, disiplin, dan 2, budaya positif. Ketika anak telah belajar apa itu disiplin, tentu Puji akan tahu mindsetnya bahwasanya seorang pelajar, seorang murid itu harus aktif masuk di kelas. Itu 1. Yang kedua, kebiasaan bolos itu tidak baik ya. Maka saya akan menanamkan komitmen saya menanamkan kepada anak, bahkan bukan hanya Puji, bahwasanya budaya positif itu harus diterapkan di kelas itu, bahkan di sekolah ini. Demikian Bu ya. Berarti Bu Ruri, kira-kira siapa yang akan Bu Ruri libatkan dalam hal ini? Oh ya, ada beberapa yang menurut rencana saya akan saya melibatkan. Pertama tentu orang tua Bu ya, orang tua Puji tadi. Kemudian yang kedua adalah teman-teman Puji. Puji ini ada di kelas 5, otomatis dia mempunyai kakak tingkat yaitu kelas 6 dan juga adik kelas. Saya ingin bahwasanya teman-teman sepermainan Puji itu bisa mempengaruhi Puji supaya aktif dalam belajar, masuk kelas maksud saya. Dan yang kedua ada teman sejawat atau guru kelas yang kebetulan juga bertetangga dengan Puji, sehingga saya akan memberikan pesan, bahkan tiap hari saya akan menyampaikan, Bu tolong sampaikan pada ibunya Puji hari ini dia masuk, bahkan tiap hari saya akan memesankan supaya dia selalu menyampaikan pesan saya seperti itu. Dalam ini berarti Bu Ruri juga berkolaborasi dengan
dengan rekan guru, orang tua, juga teman-teman kuci yang lain. Kapan Bu Ruri akan berkolaborasi? Sebelumnya mungkin akan berkoordinasi dulu ya? Kira-kira kapan? Ya, mungkin secepatnya. Bahkan mungkin kalau hari ini berarti besok saya akan menemui dulu teman-teman kuci. Kemudian besoknya lagi saya akan menemui ibunya. Kalau untuk rekan sejawat mungkin tiap hari saya ketemu Bu. Jadi mungkin secepatnya. Bahkan mungkin besok saya sudah harus bisa mulai rencana ini. Luar biasa sekali Bu Ruri, rencananya Bu Ruri semoga bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari coaching yang kita lakukan ini saya ingin mengetahui hasilnya. Ada harapan saya. Apa Bu Ruri juga berharap ingin mengadakan coaching lagi dengan saya? Ya betul Bu ya. Saya karena ini sudah kita rencanakan, saya pengen itu saya aktualisasikan. Saya akan langsung saya terapkan. Nah, suatu saat ketika saya ketemu dengan Bu Endang, saya akan ceritakan. Karena ini saya akan langsung Bu, langsung akan saya terapkan. Semoga nanti apa yang saya rencanakan ini betul-betul bisa berhasil Bu ya. Dan saya akan bercerita lagi pada Bu Endang ketika saya ketemu Bu ya. Saya sangat tidak sabar untuk menunggu hasilnya. Semoga ada hasil yang menggembirakan ya Bu Ruri. Nah, setelah coaching ini mari kita merefleksi Bu Ruri. Bagaimana perasaan Bu Ruri dari coaching yang kita lakukan hari ini? Iya Bu Endang, kelihatannya saya merasa lega. Kemudian beban pikiran saya yang sebelumnya saya itu ada unek-unek, saat ini sudah terlampiaskan, sudah saya ceritakan. Ini adalah mengurangi beban saya selama ini. Kemudian tentu lega, kemudian senang dan bahagia terutamanya. Saya juga sangat senang ya Bu Ruri sudah mencurahkan, sudah mengutarakan semua apa yang menjadi unek-unek Bu Ruri, sudah mengapresiasikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Ruri atas coaching kita hari ini. Semoga coaching kita menjadi berkah dan bermanfaat. Dari coaching yang saya lakukan mungkin ada kekurangan Bu Ruri dari apa yang saya lakukan tadi. Saya juga mohon maaf. Di pertemuan coaching kita nanti semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Saya juga demikian Bu Endang. Saya juga merasa berterima kasih pada Bu Endang yang sudah menerima saya, keluhan saya, sehingga hari ini satu beban saya sudah terselesaikan begitu Bu Endang. Terima kasih Bu Endang ya. Terima kasih Bu Ruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi coachingnya dengan Bu Ruri, apakah berjalan lancar? Alhamdulillah tadi coaching yang kita laksanakan sudah berjalan lancar, tidak ada gangguan ataupun hambatan yang berarti. Alhamdulillah. Baik, kita akan merefleksi apa yang sudah dilakukan Bu Endang sebagai coach tadi. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Ya Bu Anis. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Endang pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Endang? Nah, tadi di awal kan saya ingin mengembangkan kompetensi ini berupa pertanyaan yang berbobot. Maka indikator keberhasilan saya adalah saya sudah mengajukan beragam pertanyaan berbobot untuk Bu Ruri yang menggali potensi yang dimiliki Bu Ruri sehingga beliau itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Beliau bisa mengumumkan beberapa rencana aksi yang ingin beliau lakukan demi mencapai tujuannya. Luar biasa sekali Bu Endang sebagai coach tadi ya. Baiklah Bu Endang, saya akan menyampaikan sedikit catatan hasil observasi saya yang tadi Bu Endang lakukan coaching bersama Bu Ruri. Ini catatan saya. Di sini Bu Endang sudah mengembangkan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu ada tujuan sudah, identifikasi permasalahan juga sudah, rencana aksi juga tadi sudah, serta tanggung jawab. Selain itu Bu Endang juga sudah mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Endang kembangkan tadi, yaitu ingin memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Selanjutnya Bu Endang, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Endang kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Endang lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Anis ya. Saya ingin
ketika coaching itu saya bisa fokus, pikiran saya tidak melayang-layang, saya benar-benar fokus pada Bu Ruri, jiwa, raga dan jasmani saya memang berada di sini tepat saat kita melaksanakan coaching. Memang untuk fokus terhadap suatu hal itu sulit ya Bunda. Kadang karena saya masih ingat beberapa masalah di rumah saya, mungkin ada kelupaan tadi belum mematikan keran air ya, karena kita sendiri juga punya masalah ya. Ya, terima kasih Bu Endang atas proses coachingnya tadi bersama Bu Ruri. Semoga lain kali kita bisa melaksanakan coaching sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses coaching yang sudah kelompok kami lakukan. Kami dari kelompok 1, saya sebagai observer Anis Wijayanti, Bu Ruri sebagai coach dan juga Bu Endang sebagai coach. Kami dari kelas 139 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tuban. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.